Semenjak saya mendapatkan kehormatan dari Presiden Republik Indonesia Papa SBY waktu itu 2011, saya diberikan kehormatan warga negara Indonesia. Jadi semenjak saya menjadi warga negara Indonesia justru menjadi beban. Kenapa menjadi beban? Karena wajib bagaimana bisa membawa masyarakat Indonesia pertama harus bersatu. Yang kedua menjaga NKRI. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menwujudkan umat Islam penghafal Al-Quran. Apalagi membawa nama Indonesia. Jadi sebagai rakyat Indonesia wajib jaga nama baik Indonesia. Menjadi contoh baik. Makanya selama saya berada di Indonesia, saya sudah faham dan belajar prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka ribet. Suka yang mudah. Termasuk amalan, ibadah, amalan, zikir, suka yang mudah. Makanya selalu saya berusaha dalam dakwaku selalu memberi yang mudah. Tidak mau yang susah-susah. Karena orang Indonesia tidak suka. Orang Indonesia sifatnya mau yang mudah. Mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu sudah. Betul kan? Makanya ketika saya setiap Ramadan bawa adik-adik saya punya saudara 12 timnas. Saya membawa adik saya, ada 5 adik kandung saya di Indonesia. Saya khususkan mereka untuk menjalani tugas mengajar Al-Quran. Karena dari 12 adik-adik saya ada alhamdulillah 10 penghafal Al-Quran. 30 juz bukan juz 30. Jadi saya sengaja mendatangkan mereka supaya ayo sama-sama memperjuangkan, melahirkan, mewujudkan insyaAllah sebanyak-banyaknya penghafal Al-Quran. Dan saya tugaskan mereka di bulan Ramadan jadi imam tarawih. Ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang di Lombok, ada yang sampai di Bali, di Kalimantan, bagi-bagi. Setiap tahun kami menghadirkan 20 imam. Ada 5 adik saya, terus yang lain-lain saudara ada atau sahabat, teman-teman, semua pemuda tapi Masya Allah suaranya bagus dan penghafal Al-Quran. Tugas mereka bukan hanya tarawih, tapi juga tadarus Quran dan setiap masjid mereka pakai buat salat tarawih menggunakan aktivitas tahfidz. Supaya jamaah bisa memaksimalkan manfaatnya bulan Ramadan menjadi insyaAllah paling tidak bisa memperbaiki bacaan. Dan saya sampaikan kepada adik-adik saya, karena saya duluan di Indonesia, kalau kalian jadi imam tarawih jangan lama-lama. Kalau di Arab kan suka lama-lama kan? Saking lamanya orang Indonesia pas sujud tidur dalam keadaan sujud. Tidak terbiasa, tidak terbiasa. Makanya saya berpesan sama adik, tidak apa-apa pendek-pendek tapi salat yang tenang. Itu paling tidak. Rukun tumaknina itu wajib. Bukan wajib, bahkan rukun. Tuma'nina dalam gerakan salat. Walaupun bacaannya pendek. Yang saya tidak terima 23 rakaat 7 menit. Itu bukan tarawih. Nah, ini masalah ini. Ini jangan sampai menjadi tradisi. Jangan sampai menjadi budaya. Bahaya itu. Karena Islam tidak menerima salat seperti itu. Bahkan Islam menganggap itu bukan salat. Makanya jangan disia-siakan. Tak apa-apa 23 rakaat atau 11 rakaat. Tidak masalah. Jumlahnya menurut saya tidak menjadi masalah. Asal jangan ribut. Yang 11 menyiasatkan yang 23. Yang 23 menyiasatkan yang 11. Itu tidak boleh. Yang 11 benar, yang 23 benar. Karena sudah diijma' oleh ulama, salat malam paling sedikit 2 rakaat. Minimal. Paling banyak bebas. Tidak ada batas. Itu sudah diijma' oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menjadi perbedaan menentukan jumlah. Ini yang menjadi perbedaan. Tidak disepakati oleh ulama. Yang disepakati jumlahnya berapa? Bebas. Berapapun bebas. Minimal 2 rakaat. Tapi yang tidak disepakati masalah jumlah yang ditetapkan. Ada yang bilang 11, ada yang bilang 23. Bahkan ada yang 43. Salah satu pendapat di mazhab Malikiyah. Makanya saya sudah mengerti bagaimana cara untuk melaksanakan tarawih, jangan lama-lama. Kalau di Madinah kita Ramadan pasti khatam Al-Quran.
Saya punya tetangga di masjid kami di Madinah. Masya Allah, istri beliau sudah tua dan beliau bisa hafal Al-Quran dari bacaan saya salat subuh. Kalau salat subuh kami di Madinah, 2 rakaat khatam suratul Rahman, 2 rakaat khatam suratul Waqi'ah, 2 hari atau 3 hari maksimal khatam surah Yasin. Jadi subuh hari ini baca sebagian, besok lanjut sisanya, besok lagi lanjut sisanya surah Yasin. Jadi 3 hari salat subuh sudah khatam surah Yasin. Surat Tabarak kita lakukan 1 rakaat. Surat hari Jumat subuh As-Sajdah rakaat pertama dan rakaat kedua suratul Insan, Hal ata 'alal insan. Dan jamaah yang ada di sekitar masjid kami di Madinah, termasuk ibu itu, beliau suaminya menceritakan, istri saya bisa hafal beberapa surah yang antum sering bacakan di dalam salat subuh. Suka panjang. Begitu saya datang ke Indonesia, pertama kali saya belum faham budaya Indonesia. Niat saya baik, salat subuh diminta jadi imam. Saya maju jadi imam. Saya baca Ar-Rahman di rakaat pertama. Saya baca Al-Waqi'ah di rakaat yang kedua. Awal-awalnya saya rasa saf masjid cukup banyak. Pas begitu salam saya lihat sisanya cuma 1 saf. Wallahu alam ya Allah kemana perginya. Tidak terbiasa. Saya kaget. Masa semuanya sakit? Masa semuanya pinsang? Tapi lama kelamaan, oh sudah faham. Ini orang Indonesia seperti ini. Makanya saya bilang sama adik saya jangan lama. Orang Indonesia kalau qulhu bisa dibagi 2, terima kasih. Tapi yang saya senangi di Indonesia itu semangat. Semangatnya luar biasa. Makanya saya betah di Indonesia. Saya betah bahkan jatuh cinta Indonesia. Bahkan bangga menjadi rakyat Indonesia. Sampai kadang-kadang saya ke Arab menggunakan paspor Indonesia. Tidak pakai lagi paspor Arab. Saya ke bandara, antri kan, imigrasi kan. Saya ikut jalur orang Indonesia. Sama jemaah ada rombongan. Datang petugas imigrasi. Ngapain kamu di sini? Sana kamu di sana sama orang Arab, Saya ikutin, saya pergi ke sana sama orang Arab. Sampai bertemu dengan kaunter imigrasi. Dia ambil paspor, lihat. Kok orang Indonesia, ngapain kamu di sini? Pak, kok serba salah. Yang tadi suruh ke sini. Bapak di sini, kenapa kamu di sini? Jadi gimana ini? Pas dilihat, baca namanya Arab. Terus ini gimana ini? Tanya, paspor Arab ya? Kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Yang benar dari mana? Dari Indonesia. Masa dari Indonesia mancung? Tapi subhanallah, karena sering bola-balik, pulang kampung, kemudian silaturahim orang tua bersama jamaah, sampai di bandara sudah kenal. Saya sudah sering. Tapi alhamdulillah, wallahi nikmat Indonesia. Berkat saya jadi warga negara Indonesia, anugerah nikmat menjadi warga negara Indonesia, saya bisa ke Palestina. Selama masih warga negara Arab, tidak bisa ke Palestina. Bahkan alhamdulillah dapat karunia luar biasa, karunia dari Allah, hadiah dan nikmat besar dari Allah. Ketika saya pertama ke Palestina dan pertama kenal imam besar Masjidul Aqsa, malah beliau dorong saya menjadi imam salat maghrib dan isya di Masjidul Aqsa. Alhamdulillah. Makanya ibu kalau besok-besok dengar sejarah ada orang Indonesia salat di Masjidul Aqsa jadi imam maghrib dan isya, itu Ali Jabir. Mana ada orang Indonesia ke sana untuk jadi imam? Kenapa saya bisa diberikan kesempatan jadi imam? Karena alhamdulillah saya punya paman imam besar Masjidul Haram. Walaupun sudah beliau wafat, tapi sudah sekian tahun beliau jadi imam besar Masjidil Haram. Namanya Syekh Ali Jabir. Makanya orang tua saya memberikan nama itu. Kami bikin website www.alijabir.net www.alijabir.net. Semua kegiatan beliau di Masjidil Haram dan menjadi imam, khatib, tarawih, tahajud, salat rawatib. Beliau sudah wafat. Itu kakak daripada ibu saya.
Makanya ketika saya bertemu dengan guru paman saya alhamdulillah berkesempatan belajar sama beliau, dan beliau memberikan gelar Ali Jabir As-Saghir, Ali Jabir Junior, karena beliau yang sudah Imam besar Masjidil Haram, Ali Jabir Senior. Dari situlah saya mendapatkan nama Syekh Ali Jabir semenjak saya menghafal Al-Quran. Tidak peduli nama, karena nama itu tidak terlalu berharga. Yang penting apa yang kita lakukan. Inna Allah la yanzuru ila a'malikum, la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum, wala ila amwalikum. Allah tidak peduli harta kalian, keturunan kalian. Saya tidak peduli asal usul saya dari mana. Orang Arab bukan orang Arab, menurut saya tidak ada yang berbeda. Yang mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa, walaupun dia bukan orang Arab. Tidak ada harga bagi orang yang memiliki keturunan Nabi kalau dia tidak menggunakan takwa dan iman kepada Allah dan amal saleh. Buktinya paman Rasulullah Abu Lahab, paman dekat sama Rasul, hubungan keluarga, tapi Allah kekalkan di neraka. Berarti Allah tidak peduli keturunan kita, asal usul kita, dan siapa diri kita. Yang Allah pedulikan apa takwa kita dan apa isi hati kita.